lalu bertobat, dia masuk dan orang itu semakin jahat. Kalau tadi dia hanya membunuh manusia, begitu roh jahat, 8 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, dia malah menghilangkan keesaan Tuhan, dia menghilangkan hukum-hukum Tuhan, bahkan berani mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah, bahkan berani mengatakan hukum kekal perjanjian Tuhan itu adalah tidak membawa kepada kehidupan. Contoh, di dalam Kejadian 17 nomor 14, apa kata Elohim? Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia akan dibunuh, dia akan dilenyapkan dari sebangsanya, sebab dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Paulus dengan mudahnya mengatakan di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Bertentangan tidak dengan pernyataan Tuhan? Bertentangan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dan itu dipraktikkan kemudian oleh orang Kristen. Saudara-saudara Kristenku mau melakukan dan mempraktikkan semuanya apa yang diinginkan oleh Paulus. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan Paulus bertobat, Paulus begini dan begono, ingat dalam Matius 24 Yesus mengatakan bahwa penyesat itu mampu melakukan mujizat-mujizat, mampu melakukan tipu daya, mampu melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Jadi jangan heran kalau seorang Paulus kemudian oleh ajaran pagan, penganut ajaran pagan, pernah hampir melantiknya menjadi Tuhan, menjadi dewa Hermes, dikarenakan kehebatan Paulus melakukan mujizat-mujizat. Dan Yesus mengatakan nabi palsu mampu melakukan mujizat-mujizat dan kekuatan-kekuatan supaya mereka kemudian bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi jangan heran. Nah sekarang belum terjawab, roh apa yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus? Apakah itu Yesus beneran? Kalau Yesus beneran tolong kasih bukti. Tapi kalau itu bukan Yesus beneran, berarti benerlah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 12 tentang angkatan jahat. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama, yaitu hukum Taurat, menuju kepada hukum yang dibuat oleh manusia, yaitu hukum yang dibuat oleh Paulus. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Hari ini kita melihat saudara-saudara Kristen, bapak mana yang mengajarkan orang Kristen menyembah kepada Yesus? Bapak Elohim atau Bapak Paulus? Bapak Elohim atau Bapak Paulus? Saya ulang, Bapak Paulus atau Bapak Elohim yang mengajarkan orang Kristen kemudian makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, dan menyembah anak Maria. Disitulah jawabannya dan keselamatan bagi orang-orang berakal untuk menerima penjelasan saya. Demikian. Ya, makasih Bang Juma sudah memaparkan itu. Ya, tadi roh yang mana kan itu pertanyaan tadi yang belum terjawab ya. Jadi memang sudah dikatakan hukum itu ketika tidak mendatangkan kesempurnaan atau tidak mendatangkan hidup, maka dia tidak berguna lagi ketika yang mendatangkan kesempurnaan itu datang gitu. Artinya oleh pekerjaan melakukan hukum Taurat tidak ada orang yang dibenarkan. Justru oleh hukum Taurat itu pelanggaran orang Yahudi makin nyata, karena apa yang ditulis tetapi mereka langgar itu membuat rupa pelanggaran itu menjadi nyata. Artinya menjadi nyata sekarang bahwa semua orang telah di bawah hukuman dosa. Nah itu sebabnya roh yang tadi Abang katakan yang mana yang datang. Nah ini yang menjadi pendapat Paulus. Tetapi pertama dulu Paulus melakukan pembunuhan itu karena dia melihat begitulah cara beribadah atau membela ajaran hukum Taurat. Jadi jangan dikira bahwa Paulus itu seperti orang jahat biasa, bukan. Tetapi karena kecintaan kepada hukum Taurat dia melakukan itu. Hanya dia menyadari sekarang tanpa pengertian. Penting di sana pengertian. Bukan hanya maksudnya mengetahui info, tetapi pengertian terhadap info yang didapat. Nah, roh yang mana yang datang itu? Ini pendapat Paulus. Menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah
sama seperti orang-orang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jadi roh yang datang itu mengakibatkan Paulus rela menerima itu. Apa yang menjadi kerelaan di sana? Karena dia sudah katakan, di dalam kelemahanlah kuasa Allah itu nyata bagi dia. Ini kan belum didapat sampai akhirnya nanti Paulus mati. Terus apa gunanya iman itu? Ternyata mengapa iman itu tetap ada? Karena dia ada pengharapan. Pengharapan yang begitu kuat itulah yang mendorong dia melakukan seluruh pekerjaan kasih itu. Jadi terlihatlah bagaimana dia mau menyerahkan tubuhnya yang harus binasa ini untuk melayani orang-orang. Itu sebabnya Paulus berkata, bagiku lebih baik mati. Mengapa begitu? Karena pengharapan itu. Ketika dia mati, selesai sudah semua penderitaan karena ada harapan. Tetapi lebih berguna aku hidup. Mengapa begitu? Karena dia mengasihi orang-orang. Dia mau sampai karena kasihnya, aku mau terpisah dari kasih Kristus demi saudara-saudaraku orang Yahudi. Karena mereka sangat giat dalam hukum Taurat, tetapi tanpa pengertian. Nah, itu menjadi jelas bagi dia karena sebelumnya dia mengalami hal yang sama. Jadi roh yang datang kepada Paulus adalah roh yang mengakibatkan dia melakukan itu semua dalam kerelaan oleh pengharapan kepada yang dijanjikan. Kira-kira begitu Bang Juma? Oke, baik. Jadi sekali lagi ya, sahabat-sahabat Muslim dan rekan-rekan yang saya kasihi dari umat Kristiani, saya membaca di dalam Kisah Para Rasul 9. Di situ diterangkan kemudian Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Mereka yang menemani Paulus itu mendengarkan suara. Tetapi di dalam Kisah 22 nomor 9, mereka murid yang mengikuti Paulus, murid Paulus ini tidak mendengarkan suara. Ini ada kontradiksi yang sangat sebagai kunci kebenaran akan tragedi yang terjadi kepada Paulus ketika dia ke Damsyik. Saya ulang sekali lagi. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus karena mereka memang mendengar suara, tetapi tidak melihat seorang pun. Berarti orang-orang ini menurut Kisah Pewarta 9 mendengarkan suara. Tapi anehnya di Kisah Para Rasul 22:9 di situ dikatakan, dan mereka rekan seperjalanan Paulus yang menyertai aku, kata Paulus, memang melihat cahaya, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengarkan. Coba, ini menyakitkan, ini menyakitkan sekali. Di Kisah Para Rasul 9:7 yang menyertai Paulus mendengarkan suara, di Kisah Para Rasul 22:9 yang menyertai Paulus tidak mendengarkan suara. Ini menyakitkan bagi orang yang mengedepankan akal dan ilmu dalam memeluk agama. Penulis Kisah Para Rasul ini hanya satu orang saja, yaitu Lukas. Kalau dua penulisnya, kemungkinan pada saat itu mereka bernarasi dari sisi lain dan yang satu menggunakan kacamata lain. Tapi ini
terpapar hanya Lukas seorang yang menuliskan. Baik Kisah Para Rasul 9 maupun Rasul Kisah 22, itu semuanya ditulis oleh satu oknum bernama Lukas, tetapi bertentangan. Lukasnya mengatakan, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus karena mereka mendengarkan suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Sedangkan Paulus yang diceritakan oleh Lukas justru mengaku beda. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi di situ dikatakan melihat cahaya dan mereka tidak mendengarkan. Nah, ini bukti akurat, ya. Ini bukti akurat bahwasanya apa yang diceritakan Paulus ini adalah sesuatu yang tidak betul, sesuatu yang tidak benar. Melihat dan tidak melihat, mendengar dan tidak mendengar. Padahal kisahnya, kejadiannya cuma sekali terjadi pada saat ke Damsik, hanya itu tok. Tapi kenapa menarasikan tidak mendengar, sementara Paulus mengatakan apa? Lukas mengatakan tidak mendengarkan, tetapi Paulus sendiri mengatakan tidak mendengarkan. Mana yang benar? Antara Paulus yang mengalami kejadian atau yang murid yang hanya menceritakan kejadian? Ini sesuatu menjadi senjata untuk melumpuhkan doktrin bahwa yang datang kepada Yesus Paulus itu adalah Yesus kalau orang berakal. Nah, untuk itulah kemudian saudara kita Bang Obed belum memberikan bukti akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Karena kalau semakin dipaksakan yang datang itu adalah Yesus, maka Yesus ini adalah pendusta besar. Sebab kenapa? Dia mengatakan yang datang kepada yang datang setelah aku adalah seorang penolong. Seorang penolong yang datang kepada aku itu, kepada yang datang kepada kalian selain aku itu adalah bukan aku. Dia oknum lain, dia penolong lain, dia penghibur lain. Tetapi faktanya yang datang ke Ananias, yang datang kepada Paulus justru Yesus itu sendiri. Dan kalau itu Yesus sendiri yang datang, maka bohong lagi si Lukas. Si Lukas mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Akan datang kembali dengan cara yang sama kamu melihat dia naik ke langit. Yesus naik ke langit disaksikan oleh orang banyak dengan jasadnya. Berarti kedatangannya ke bumi juga akan datang dengan jasadnya. Tetapi yang datang kepada Paulus hanya suara. Pertanyaannya, benarkah suara itu adalah suara Yesus? Kalau itu suara Yesus, kenapa ajarannya kemudian bertentangan dengan ajaran yang asli ketika dia dalam bentuk manusia? Ini kesempatan terakhir saudaraku Obed, karena kita harus rehat, kita harus istirahat. Di tempat saya mau asar. Kalau saudara bisa membuktikan bahwa suara yang datang kepada Yesus itu adalah betul-betul Yesus, maka kita selesai. Saya akan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Kristen secara live, bahwa saya telah salah mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Kalau ada bukti bahwa yang datang itu adalah Yesus. Sebab bagaimana mungkin kita mengatakan itu adalah Yesus hanya dengan mengaku akulah Yesus? Siapapun bisa mengaku dengan suara itu. Siapapun bisa. Iblis bisa. Jangankan kemudian kepada Paulus, kepada Yesus aja iblis obok-obok, apalagi kalau cuma Paulus. Dan Anda boleh membaca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18, bagaimana iblis memproklamirkan bahwa Paulus itu adalah rasul. Berarti kuat indikasi yang datang kepada Paulus ini adalah iblis. Demikian sementara, silakan. Terima kasih Bang Juma. Di sana udah hampir jam 3 ya. Makasih Bang. Iya. Pertama dulu terima kasih untuk diskusi yang baik ini dan juga atas semua apa yang sudah dibacakan tadi. Yang saya lihat seperti ini, bahwa ketika mengedepankan akal, memang itu tadi beragama seperti tadi, memang Bible mencatatkan begini, yang
hikmat dunia, maksudnya akal pikiran dunia ini di hadapan Allah itu sebagai kebodohan. Karena sudah dibuat premisnya, pikiran Allah itu, hikmat Allah itu setinggi langit di atas bumi. Artinya di sana ada hikmat Allah, ada pikiran Allah, ada hikmat manusia. Nah, dikatakan juga dalam hikmatnya manusia ini tidak akan bisa mengenal Allah. Tetapi hikmat Allah lah yang menyatakan bagaimana nanti mereka itu mengerti. Nah, itu tadi roh yang abang sebutkan ketika tadi berbicara tentang yang dikatakan Yesus nanti penghibur itu, tetapi mungkin harus lebih dipertimbangkan lagi karena abang berkata itu tadi seorang gitu. Di sana dikatakan penolong yang lain. Nah, apa pekerjaan penolong itu? Sebenarnya kalau diikuti di ayat 8 dikatakan begini. Ketika dia datang penolong itu, maka dia akan menginsafkan. Maksudnya membuat orang sadar akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ada 3 yang dikerjakan oleh penghibur yang akan datang yang dijanjikan itu, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada berita Injil, akan kebenaran karena Kristus harus naik ke sorga, akan penghakiman bahwa penguasa dunia ini di bawah penghukuman. Nah, itu yang dituliskan di sana. Nah, lalu roh mana yang datang tadi? Saya seperti tadi mengungkapkan bukan menjawab secara langsung tetapi lebih pada mengungkapkan bukti-bukti yang terjadi kepada Paulus, apa yang dikerjakannya. Karena bagi saya, Bang Zuma, pekerjaan yang dilakukan itu dengan seluruh penderitaan yang dialaminya, bahkan dia sampai mati, itu menunjukkan kekuatan apa yang terjadi terhadap dia. Roh apa yang dapat terjadi begitu. Kenapa roh itu begitu kuat padanya sehingga melakukan itu semua? Nah, itu sebabnya ini yang dia katakan. Sebab itu oleh roh itu, mengerti Paulus menyatakan ini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi roh yang datang kepada Paulus itu adalah roh yang membuat dia sadar bahwa ada penyelesaian atas hukuman dosa yang membawa kita kepada kebinasaan, agar rencana Allah menyelamatkan semua orang itu bisa terwujud oleh iman kepada apa yang Allah lakukan. Roh itulah yang datang kepada Paulus, Bang Zuma. Makasih Bang Zuma, mungkin sampai sedemikian yang bisa saya sampaikan. Makasih untuk diskusi yang baik juga Bang Fandi dan juga semua bapak-bapak yang bersama. Iya, baik. Jadi sampai sesi ini kemudian kita belum ada bukti ya bahwa roh yang datang kemudian kepada Paulus ini adalah Yesus itu sendiri, sehingga ketika kita belum mengetahui roh ini siapa, saya rasa tidak perlu kemudian kita membahas ajaran-ajaran Paulus. Kalau belum kita tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus beneran atau itu adalah justru iblis, maka sebaik apapun ajaran yang kemudian di kuping kita terkait yang disebutkan oleh Paulus di 13 bukunya, itu justru akan membawa orang kepada kesesatan. Sebelum kita membuktikan bahwa itu adalah Yesus, maka percuma kemudian kita membahas isi suratnya Paulus. Karena kenapa? Ya kita belum tahu itu Yesus atau itu iblis. Sebab Yesus mengatakan di dalam Matius 7, ya, camkanlah terlebih dahulu, aku sudah mengatakannya kepadamu, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua
ditandai dengan cahaya seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Ini Yesus sudah pesan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mungkin percaya kepada Paulus. Saya ulang, tidak akan mungkin percaya kepada Paulus orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebab Yesus mengatakan, apabila ada orang yang mengaku bertemu denganku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang mengkilat, yang berkilau dari timur sampai ke barat. Jadi kalau Anda sahabat-sahabat Muslim atau teman-teman Kristen percaya kepada Yesus, mustahil percaya kepada Paulus. Kalau kita percaya kepada Yesus, mustahil orang itu murtad dari Islam dengan mengaku bertemu dengan Yesus. Saya ke Mekah melihat Yesus, saya tahajud melihat Yesus, saya mendengar azan melihat Yesus. Itu bullshit. Sebab Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Lalu apa poinnya kemudian roh ini masuk kepada Paulus? Roh ini menginginkan agar orang-orang lemah akal menyembah manusia yang digantung terkutuk di atas pohon. Dan itu terjadi. Artinya roh ini berhasil menuntun manusia untuk meninggalkan ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel, dan yang diajarkan oleh Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan catatan penting, roh ini berhasil menjadikan keturunan Adam terbagi dua. Ada yang Muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang ingkar. Coba perlihatkan diri Anda kemudian. Apakah Anda orang taat? Apa yang Anda taatin? Ke gereja bukan perintah Nabi, menyembah Yesus bukan perintah Nabi, makan babi bukan perintah Nabi, mengharapkan kemudian keselamatan dengan tidak bersunat bukan perintah Nabi. Lalu apa yang kita inginkan, yang Anda inginkan, yang saudara inginkan dengan mengikuti roh yang datang kepada Paulus? Toh endingnya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, Yesus mengusir orang-orang yang mengikuti roh yang datang kepada Paulus. Karena roh itulah yang mengajarkan orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, 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 bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi endingnya apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ending mengikuti roh yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu apa? Keselamatan apa? Gak ada. Kata Yesus di dalam Matius 17 nomor 3, begitu dia noise, maka muncul Matius 17 nomor 3 dan Matius 17 nomor 3 mengatakan, hidup kekal itu, surga itu bisa kamu peroleh dengan cara mengimani dia satu-satunya Tuhan yang benar dan mengimani aku sebagai utusannya. Yohanes 17 nomor 3 itu konsep keselamatan bagi pengikut Yesus. Tapi ternyata rempong ketika mengikuti roh yang datang kepada Paulus. Sebab harus minum darah, harus makan daging, harus bla 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 bla, tidak makan ini makan ini dan makan itu. Itu rempong sekali. Dengan demikian, ya saya akhiri dialog ini. Saya menunggu saudara-saudara Kristen cendekiawan dari Kristen yang mampu kemudian menguraikan bahwa roh yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus. Demikian. Bang, ada satu saya ingin menanggapi. Halo, ya, Bang. Ntar dulu, Bang Egi. Ada satu ayat, Bung, boleh saya bagi, Bung, untuk menjawab persoalan Kristen, Bang ya. Kristen ya? Ya, Kristen. Ya, Bang Andi atau Ustadz Sugi silakan. Bang Zuma mau sholat dulu. Ya, silakan, enggak apa-apa. Saya masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu, Bang Zuma. Boleh saya menjawab polemik yang ditanyakan tadi, suara yang didengar oleh rekan-rekan yang mengiringi Paulus tadi, boleh? Boleh, silakan. Nah, itu Bang, jangan tenggelam, Bang. Suaranya kehilangan suara kita. Ditelepon bom, Bang. Paling bom yang telepon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi ngomong itu sambil buka aplikasi. Halo. Astaga.
Halo, halo. Halo, halo, halo. Iya, silakan. Nggak terima telepon, halo juga. Noise. Buka di halo tes. Noise. Jauh-jauh dulu dari keributan. Buka di Yohanes 12, Bang. Yohanes 2. Yohanes berapa? 12. Ya, Yohanes 12. Di nomor Nggak kedengeran, orang lagi buka aplikasi lagi dia. 24 paling. nomor 12, berapa?